pembelajaran. Kira-kira kalian ada yang tahu nggak ya video pembelajaran tentang apa? Oke, daripada kalian bingung, mendingan tonton aja ya videonya. Kalian tonton sampai habis ya. Selamat menyaksikan. Nah, di sini kita akan membahas tentang keanekaragaman hayati dan keanekaragaman ekologi. Sebelumnya, kalian tahu gak sih apa itu keanekaragaman hayati dan keanekaragaman ekologi? Ayo, kalian gak tahu ya? Di sini, aku jelasin ya. Keanekaragaman hayati adalah keragaman atau variasi di kehidupan bumi, mencakup semua tingkatan mulai dari gen, spesies, hingga ekosistem. Ini mencakup semua makhluk hidup, baik tumbuhan dan hewan, maupun mikroorganisme, serta berbagai ekosistem tempat mereka hidup. Sedangkan keanekaragaman ekologi adalah variasi berbagai jenis ekosistem, baik darat maupun perairan yang ada di suatu wilayah atau seluruh dunia. Ini mencakup perbedaan dalam komposisi spesies, struktur komunitas, dan proses ekologi yang terjadi di dalam setiap ekosistem. Selanjutnya, kita akan membahas beberapa soal tentang keanekaragaman hayati dan keanekaragaman ekologi. Soal yang pertama, jelaskan 3 tingkatan keanekaragaman hayati. Jawabannya adalah yang pertama, keanekaragaman genetik, variasi gen dalam suatu spesies, contohnya perbedaan warna bulu pada kucing. Yang kedua, keanekaragaman spesies, variasi spesies dalam suatu habitat atau wilayah geografis, contohnya berbagai jenis burung di hutan hujan Amazon. Yang ketiga, keanekaragaman ekosistem, variasi ekosistem di suatu wilayah, contohnya perbedaan antara hutan hujan tropis, padang rumput, dan gurun. Pembahasannya yaitu penting untuk memahami bahwa ketiga tingkatan ini saling berkaitan dan bergantung satu sama lain. Kehilangan keanekaragaman pada satu tingkat dapat berdampak pada tingkat lainnya. Soal yang kedua, jelaskan peran produsen, konsumen, dan pengurai dalam suatu ekosistem. Jawabannya adalah, dalam suatu ekosistem terdapat 3 peran utama. Yang pertama, produsen. Organisme autotrof yang menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis atau tumbuhan, mereka membentuk dasar rantai makanan. Yang kedua, konsumen. Organisme heterotrof yang mendapatkan energi dengan memakan organisme lain. Konsumen dapat berupa herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora pemakan daging, atau omnivora pemakan tumbuhan dan daging. Yang ketiga, pengurai. Organisme yang menguraikan materi organik dari organisme mati, mengembalikan nutrisi ke tanah, contohnya bakteri dan jamur. Pembahasannya yaitu, ketiga peran ini membentuk siklus nutrisi dalam ekosistem. Produsen menghasilkan energi, konsumen mentransfer energi melalui rantai makanan, dan pengurai mendaur ulang nutrisi sehingga dapat digunakan kembali oleh produsen. Soal yang ketiga, sebutkan beberapa upaya konservasi keanekaragaman hayati. Jawabannya adalah, upaya konservasi keanekaragaman hayati meliputi: yang pertama, perlindungan habitat, pembentukan Taman Nasional Cagar Alam, dan kawasan konservasi lainnya. Yang kedua, rehabilitasi habitat, upaya untuk mengembalikan habitat yang telah rusak. Yang ketiga, pelestarian spesies, program penangkaran hewan dan tumbuhan langka. Yang keempat, pengendalian spesies invasif, pengendalian penyebaran spesies asing yang dapat mengancam spesies asli. Pembahasannya yaitu, konservasi keanekaragaman hayati merupakan upaya kolektif yang membutuhkan kerjasama antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat umum. Soal yang keempat, apa yang dimaksud dengan spesies invasif dan apa dampaknya terhadap keanekaragaman hayati? Jawabannya adalah, spesies invasif adalah spesies yang diperkenalkan ke lingkungan baru di luar habitat asalnya dan menyebar secara cepat, bersaing dengan spesies asli, dan dapat menyebabkan kerusakan ekosistem.
Dampaknya terhadap keanekaragaman hayati meliputi yang pertama, kompetisi. Spesies invasif dapat bersaing dengan spesies asli untuk mendapatkan sumber daya seperti makanan, air, dan tempat tinggal. Yang kedua, penyakit. Spesies invasif dapat membawa penyakit yang dapat menginfeksi spesies asli. Yang ketiga, hibridisasi. Spesies invasif dapat kawin silang dengan spesies asli yang dapat mengurangi keanekaragaman genetik spesies asli. Pembahasannya yaitu pengendalian spesies invasif merupakan hal yang penting dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati. Upaya pengendalian dapat meliputi pencegahan masuknya spesies invasif, pengendalian populasi spesies invasif yang sudah ada, dan restorasi habitat yang telah terpengaruh. Soal yang kelima, jelaskan pentingnya keanekaragaman hayati bagi manusia. Jawabannya adalah keanekaragaman hayati sangat penting bagi manusia karena menyediakan berbagai macam sumber daya dan layanan ekosistem yang penting bagi kehidupan dan kesejahteraan manusia. Antara lain, yang pertama, sumber makanan. Keanekaragaman hayati menyediakan berbagai macam sumber makanan, baik dari tumbuhan maupun hewan. Yang kedua, sumber obat-obatan. Banyak obat-obatan berasal dari tumbuhan dan hewan. Yang ketiga, sumber bahan baku. Keanekaragaman hayati menyediakan berbagai macam bahan baku untuk industri, seperti kayu, serat, dan bahan bakar, dan lain-lain. Pembahasannya yaitu, kehilangan keanekaragaman hayati dapat mengancam ketersediaan sumber daya dan layanan ekosistem ini, yang dapat berdampak negatif bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, konservasi keanekaragaman hayati sangat penting bagi berkelanjutan kehidupan manusia. Soal yang keenam, jelaskan dampak pemanasan global terhadap keanekaragaman hayati. Jawabannya adalah pemanasan global yang disebabkan oleh peningkatan gas rumah kaca di atmosfer memiliki berbagai dampak negatif terhadap keanekaragaman hayati. Yang pertama, perubahan iklim. Perubahan pola curah hujan, peningkatan suhu, dan peningkatan frekuensi peristiwa cuaca ekstrim, banjir, kekeringan, badai dapat mengganggu siklus hidup organisme dan menyebabkan kepunahan spesies. Yang kedua, peningkatan permukaan laut, menenggelamkan habitat pesisir dan pulau-pulau kecil, mengancam spesies laut dan pantai. Yang ketiga, pengasaman laut. Penyerapan CO2 oleh laut menyebabkan pengasaman yang berbahaya bagi organisme, terutama yang memiliki kerangka atau cangkang dari kalsium karbonat. Pembahasannya yaitu, pemanasan global merupakan ancaman besar bagi keanekaragaman hayati global, pengurangan emisi gas rumah kaca, dan upaya mitigasi perubahan iklim sangat penting untuk melindungi keanekaragaman hayati. Soal yang ketujuh, apa itu indikator biologis dan bagaimana mereka digunakan dalam pemantauan lingkungan? Jawabannya adalah, indikator biologis adalah spesies atau kelompok spesies yang digunakan untuk memantau kesehatan suatu ekosistem. Kehadiran, kelimpahan, atau kondisi spesies indikator dapat menunjukkan kualitas lingkungan dan dampak dari aktivitas manusia. Contohnya, kehadiran jenis-jenis lumut tertentu dapat menunjukkan tingkat polusi udara. Kelimpahan ikan tertentu dapat menunjukkan kualitas air. Pembahasannya yaitu, indikator biologis menyediakan informasi yang berharga tentang kesehatan ekosistem dan membantu dalam pengambilan keputusan untuk konservasi dan pengelolaan lingkungan. Soal yang kedelapan, jelaskan konsep niche partitioning atau pemisahan relung dan bagaimana hal itu berkontribusi pada koeksistensi spesies. Jawabannya adalah, niche partitioning adalah proses di mana spesies yang hidup di habitat yang sama mengurangi kompetisi dengan memanfaatkan sumber daya atau ruang secara berbeda. Spesies dapat memisahkan relungnya berdasarkan waktu makan, jenis makanan, atau lokasi makan. Contohnya, beberapa spesies burung mungkin hidup di pohon yang sama, tetapi memakan serangga yang berbeda atau memakan serangga pada bagian pohon yang berbeda. Pembahasannya yaitu, niche partitioning memungkinkan koeksistensi spesies dengan mengurangi persaingan langsung untuk sumber daya yang terbatas. Spesialisasi dalam pemanfaatan sumber daya memungkinkan berbagai spesies untuk hidup berdampingan dalam suatu habitat.
Soal yang ke-9. Jelaskan peran manusia dalam perubahan iklim dan dampaknya terhadap ekosistem laut. Jawabannya adalah aktivitas manusia terutama pembakaran bahan bakar fosil merupakan penyebab utama peningkatan gas rumah kaca di atmosfer yang menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Dampaknya terhadap ekosistem laut meliputi yang pertama, peningkatan suhu air laut, menyebabkan pemutihan karang dan kematian terumbu karang yang merupakan habitat penting bagi banyak spesies laut. Yang kedua, pengasaman laut. Penyerapan CO2 oleh laut menyebabkan pengasaman yang berbahaya bagi organisme laut yang memiliki kerangka atau cakang dari kalsium karbonat seperti kerang dan koral. Pembahasannya yaitu perubahan iklim merupakan ancaman besar bagi ekosistem laut dan upaya untuk bagi ekosistem laut dan upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan melindungi ekosistem laut sangat penting. Petitioning memungkinkan konsistensi spesies. Soal yang ke-10. Bagaimana aktivitas manusia dapat mengancam keanekaragaman ekologi suatu ekosistem? Berikan 3 contoh spesifik. Jawabannya adalah aktivitas manusia dapat mengancam keanekaragaman ekologi melalui berbagai cara, termasuk yang pertama, perubahan penggunaan lahan. Konversi hutan menjadi lahan pertanian atau perkotaan mengurangi habitat dan mengganggu interaksi antar spesies. Yang kedua, pencemaran. Pencemaran air, udara, dan tanah dapat membunuh organisme dan mengubah kondisi lingkungan sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem. Yang ketiga, pengenalan spesies invasif. Spesies invasif dapat bersaing dengan spesies asli untuk mendapatkan sumber daya, menyebabkan penurunan populasi spesies asli dan perubahan dalam struktur komunitas. Pembahasannya yaitu ancaman-ancaman ini seringkali saling berkaitan dan berberuk satu sama lain. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan perlindungan habitat sangat penting untuk menjaga keanekaragaman ekologi. Nah, itu tadi video pembelajaran tentang keanekaragaman hayati dan keanekaragaman ekologi yang sudah kalian tonton dari awal hingga akhir. Yang pastinya kalian sudah mengerti dong tentang apa itu keanekaragaman hayati dan keanekaragaman ekologi. Kalau begitu, cukup sampai di sini ya video pembelajaran dari saya. Sampai jumpa kembali. Thank you for watching. Dadah.